Oke, bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKI Kalisari. Nah, adik-adik, kita mau sekarang memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya, kita mau bernyanyi lagu Mau Cinta Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaanmu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Coba kita ulang sekali lagi ya, adik-adik di rumah juga harus bangkit berdiri, tepuk semangat, oke? Kita ulang sekali lagi ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, Kak Desti tahu nggak hari ini tema kita tuh apa? Kakak tahu Kak? Apa? Temanya itu tentang saling mengasihi. Wah, saling mengasihi. Mengasihi itu gimana sih Kak? Kasih begini ya, kalau sering dibikin belum kasih. Nah sekarang aku mau nanya, kasih itu apa sih ciri-cirinya? Kasih itu ciri-cirinya sabar. Kata Kakak Desti, kasih itu katanya sabar. Kakak mau tanya Abang Suro, kalau Abang Suro menurut Abang Suro ciri-ciri kasih itu kayak gimana sih? Tidak suka marah-marah. Wah, berarti Abang Suro nggak suka marah-marah. Kalau Abang Benget, kasih itu apa sih ya Bang? Kasih itu cirinya sayang pada teman. Yes. Bang Benget sayang sama temen. Coba sebutin temennya Bang, siapa aja? Ya salah satunya ini Bang Suro. Wah, berarti mereka berdua berteman saling mengasihi. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya apa?
adik-adik, sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti apa yang difirmankan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, amin. Kakak sapa dulu adik-adiknya ya. Shalom adik-adik. Wah, kakak harap meskipun kita masih sekolah minggu dengan online, adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus juga kakak mau bertanya nih, untuk hari ini adik-adik kecil sudah ada belum yang mengucap syukur untuk hari ini? Contohnya seperti tadi bangun tidur, adik-adik mengucap syukur enggak? Contohnya kayak gini, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah menemani saya tidur hingga saya bisa beristirahat sejenak, dan kemudian pagi-paginya saya bisa bangun untuk sekolah minggu. Pasti ada ya. Oke deh. Terus kakak juga mau bertanya, adik-adik biasanya kalau mau mengucap syukur itu karena dapat apa sih? Atau karena dapat mainan baru, atau karena dapat teman yang baik, atau karena dapat teman yang jahil kurang baik? Oh banyak ya. Nah gini, untuk itu kita mau baca dulu Alkitabnya dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kakak bacain ya. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Yang berikutnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin adik-adik. Ayo adik-adik udah baca Alkitabnya tadi kan? Kalau adik-adik belum paham nih yang sudah bisa baca Alkitab, adik-adik boleh baca ulang lagi. Tadi tuh isi Alkitabnya apa sih dari Roma 12 ayat 9 sampai ke ayat yang 12. Di sini itu adik-adik kita diajarkan untuk hidup dalam kasih. Kasih itu biasanya adik-adik kenal gini. Kasih itu yang pasti harus saling mengampuni, saling memaafkan. Kemudian kalau ada teman yang butuh pertolongan harus kita tolong. Kemudian tidak boleh berkata kasar, itu juga bagian dari kasih. Nah, untuk tema kali ini kakak mau mengajarkan tentang saling mengasihi. Untuk saling mengasihi itu adik-adik sudah lakukan belum dalam kehidupannya sehari-hari? Contohnya hari ini adik-adik sudah melakukan apa sama temennya, atau mungkin sama adiknya, sama kakaknya, sama abangnya, sama mamanya, atau sama papanya. Nah gini, saling mengasihi itu adik-adik
tadi tuh ada di ayat 9 seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, maksudnya gini adik-adik. Adik-adik pernah nggak mengasihi temennya tapi pura-pura? Karena gini, aku pura-pura mengasihi aja biar dikira aku anak yang baik, biar aku punya banyak teman. Nah, itu nggak boleh adik-adik, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita pun dengan sepenuh hati, dengan tulus. Jadi ketika kita mau mengasihi teman-teman kita, kita juga harus mengasihinya dengan sepenuh hati. Tidak boleh berpura-pura. Atau begini, aku gak mau mengasihi dia karena waktu itu dia nyenggol-nyenggol aku. Aku gak mau mengasihi dia karena kemarin dia cubit-cubit aku sampai luka nih, aku dicubit. Atau gini, aku gak mau mengasihi dia, kemarin dia aku ajak main gak mau. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Jadi kalau kita mengasihi orang itu tidak boleh dipilih, gak boleh pilih-pilih, semuanya itu sama. Terus juga kan Tuhan Yesus bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya begini, kita itu mengasihi itu tidak boleh melihat misalnya gini, dia kan lebih kecil dari aku, gak usah aku mengasihi dia, harusnya dia yang mengasihi aku. Nah, itu juga gak boleh adik-adik. Kita juga harus mengasihi orang yang lebih kecil dari kita, contohnya adik-adik kita, teman-teman kita yang masih kecil-kecil, itu juga kita harus kasihi. Begitu juga kita harus mengasihi orang yang lebih tua dari kita, seperti mengasihi kakak kita, mengasihi abang, mengasihi orang tua, mengasihi tante, atau mengasihi om, atau mengasihi ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya gitu. Terus nih, contoh yang lain, misalkan adik-adik baru kenal nih sama teman barunya, terus pas lagi main kejar-kejaran, tiba-tiba temennya ada yang terjatuh, padahal adik-adik nggak kenal tuh, nggak kenal dia namanya siapa, rumahnya di mana, dia punya mainan apa, adik-adik nggak ada yang tahu tuh. Terus pas dia terjatuh, adik-adik mau langsung tolongin atau diketawain? Nah, yang pasti adik-adik harus menolong, karena menolong itu salah satu contoh bahwa kita saling mengasihi. Jadi meskipun adik-adik tidak kenal dengan temannya yang baru tadi itu, adik-adik tetap boleh menolong. Itu tandanya adik-adik mau mengasihi. Artinya ketika adik-adik mau mengasihi sesamanya, mengasihi semua manusia, mengasihi teman-teman, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi papanya, mengasihi mamanya, kemudian teman-teman yang lainnya, itu tandanya adik-adik sudah mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus tadi apa adik-adik? Saling mengasihi, Kak. Untuk itu kakak kembali mengingatkan untuk semua adik-adik sekolah minggu bisa saling mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Maka dari itu kita harus mengasihi semua teman-teman kita. Sekarang kakak mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya gampang. Adik-adik cukup ucapkan, saya mengasihi semua teman-teman. Itu saja. Nanti adik-adik rekam videonya, kemudian dibagikan ke kakak sekolah minggu. Oke? Sekarang firman kita sudah selesai. Adik-adik boleh ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggumu bisa saling mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan yang pelanggaran telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Nah, tema kita tadi adalah saling mengasihi. Nah, kalau saling mengasihi itu berarti seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi sesama. Maka oleh karena itu kita menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setidaknya dengan mendengarkan firman-Mu, kami bisa lebih dekat dan mengenal-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dunia ini sedang tercampur Tuhan oleh COVID-19 Tuhan. Kami para umat-Mu minta tolong Tuhan, supaya kami selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan dari-Mu Tuhan, agar kami tidak terpapar COVID-19 Tuhan. Setidaknya kami juga bisa beribadah lagi Tuhan di rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berilah kami kesehatan juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah terpapar COVID-19. Berilah mereka kesehatan dan kesembuhan Tuhan, supaya mereka bisa berkumpul dengan keluarganya kembali Tuhan, dan mereka bisa beraktivitas kembali seperti aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya itu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungilah kakak-kakak sekolah kami Tuhan, supaya mereka tidak terpapar oleh COVID-19 Tuhan, dan berilah mereka kesabaran Tuhan untuk mengajar kami, murid-murid sekolah minggu Tuhan, agar kami bisa terus mendengarkan firman-Mu dan mengenal-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungilah para orang tua kami Tuhan, karena hanya mereka yang bisa kami sayangi Tuhan, karena hanya mereka yang sudah membesarkan kami dari kecil Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan panjang umur Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ampunilah dosa-dosa umat-Mu yang telah kita lakukan Tuhan, supaya tidak terhalang kasih anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sekarang di penghujung ibadah, kita mau persembahan. Adik-adik nanti persembahannya dikasih ke orang tua adik-adik, nanti dari orang tua adik-adik berikan ke gereja. Kita mau bernyanyi lagu Burung Pipit. Burung pipit
menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa